Haleluya, Shalom saudara-saudariku, kembali bersama saya. Pada kesempatan ini saya ingin bincang-bincang sedikit ya. Banyak orang menuduh saya ketika saya membaca ayat Alkitab katanya suka main asal comot ayat. Menafsirkan ayat dengan secara asal comot kemudian ditafsirkan semaunya sendiri. Saudara-saudari, pada kesempatan ini justru saya akan membuktikan pembuktian terbalik. Ya, bahwa orang-orang yang menuduh saya itu yang sebenarnya sedang asal comot. Satu contoh ya. Saya dianggap saya tidak percaya bahwa Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa. Karena saya asal comot ayat. Nah, pada kesempatan ini justru saya akan buktikan bahwa saya yakin dan percaya Yesus bukan Allah yang Maha Kuasa, bukan dari hasil asal comot, tapi dari pemahaman Alkitab yang justru menyeluruh. Biblical kontekstual yang holistik, ya, menyeluruh. Satu contoh saudara-saudariku. Ketika para pengajar Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa mengatakan bahwa ayat Yohanes 1 ayat 1 firman itu adalah Allah, langsung diartikan, lu ini firman adalah Allah, berarti Yesus itu Allah yang Maha Kuasa karena firman itu adalah Allah. Justru itu yang asal comot dan memelintir tanpa melihat dan membandingkan ayat Yohanes 1 ayat 1 dengan ayat-ayat Alkitab yang lain. Sedangkan kalau tidak asal comot, yang dilakukan adalah harus dengan cara skriptura, interpres skriptura. Jadi ketika membaca satu teks ayat Alkitab itu tidak langsung diartikan sakara PDW. Ya, tapi harus dibandingkan atau dijelaskan dengan ayat-ayat yang lain. Misalkan 1 Yohanes 1 ayat 1. Yohanes 1 ayat 1, maaf ya. Firman itu adalah Allah. Loh, firman itu disebut theos. Apa itu arti theos? Maka kita harus melakukan metode skriptura, interpres skriptura. Memahami ayat Alkitab dengan cara dijelaskan oleh ayat Alkitab yang lain. Skriptura, interpres skriptura. Ayat Alkitab diterangkan ayat Alkitab yang lain. Ayat Alkitab dijelaskan ayat Alkitab yang lain. Ayat Alkitab dijelaskan ayat Alkitab yang lain. Itulah skriptura, interpres skriptura. Nah, contoh, Yohanes 1 ayat 1. Firman itu adalah theos. Apa sih maksudnya theos di Alkitab? Kalau orang asal comot, oh theos berarti Allah yang Maha Kuasa. Oh berarti Yesus itu Allah yang Maha Kuasa. Itu asal comot dan main pelintir. Tapi kalau tidak asal comot dan melakukan skriptura, interpres skriptura, maka akan melihat apa ya makna theos. Oh, theos itu bahasa Indonesianya Allah, bahasa Inggrisnya God, bahasa Ibraninya Elohim. Apa sih arti theos atau Elohim? Dibaca ayat-ayat yang lain. Oh, ternyata di Yohanes 10 ayat 34-35, theos itu bisa diberikan kepada para pembawa firman. Yesus sendiri mengatakan di Yohanes 10 ayat 30 sampai 30, Yohanes 10 ayat 34 dan 35. Kepada siapa firman disampaikan boleh disebut theos. Jadi barang siapa pembawa, penerima firman boleh disebut theos. Oh iya ya, jadi theos artinya pembawa penerima firman. Terus apa lagi? Sekali lagi kita baca lagi ayat-ayat, bandingkan ayat-ayat, buka di Perjanjian Lama. Mazmur 82 ayat 1 dan ayat 6. Makhluk-makhluk surgawi, para malaikat, anak-anak Allah disebut sebagai Elohim. Mazmur 82 ayat 1. Allah berdiri dalam sidang ilahi di antara para Elohim, di antara para Allah. Oh, berarti yang disebut sebagai Elohim atau Theos atau Allah di Alkitab itu ada banyak toh. Itu menurut Mazmur 82 ayat 1 dan 6. Buka lagi, bandingkan dengan ayat-ayat yang lain. Keluaran 7 ayat 1. Kepada Musa, aku mengutus engkau sebagai Allah bagi Fir'aun. Oh, Musa disebut Elohim. Musa disebut Allah juga ternyata. Kita ingat, oh iya ya. Di Perjanjian Baru di Yohanes 10 ayat 34-35, Tuhan Yesus mengatakan bahwa pembawa firman, penyampai firman boleh disebut theos. Oh iya, theos itu bahasa Ibraninya Elohim. Makanya di Keluaran 7 ayat 1 Musa disebut Elohim. Oh iya.
Nah, ini yang tidak asal comot namanya, saudara-saudariku. Penafsiran sepertinya tidak asal comot, membandingkan scriptura, interpres scriptura. Oke, dicari lagi. Apa ya lagi arti Elohim? Buka lagi, kita buka di 1 Samuel 28. 1 Samuel 28 ayat 13. Ketika Saul menyuruh seorang dukun memanggil arwahnya Samuel, maka dikatakan, maka muncullah suatu Elohim dari bumi, dari dalam bumi. Wih, muncullah suatu Allah dari dalam bumi. Oh, jadi hantunya Samuel juga bisa disebut sebagai Allah, sebagai Theos, sebagai Elohim. Di mana? 1 Samuel 28 ayat 13. Jadi banyak yang bisa disebut Elohim di Alkitab itu. Apa iya? Iya, maka di 1 Korintus 8 ayat 5, Rasul Paulus bilang, memang ada banyak Theos, baik di surga maupun di bumi. Loh, Rasul Paulus bilang, jadi Theos itu ada banyak. Banyak Theos itu, bukan 1, 2, 3, 10, enggak, ada banyak. Siapa yang bilang? Alkitab. Ayo, mana lagi? Buka lagi kitab Keluaran. Di Keluaran 21 ayat 6 dan Keluaran 22 ayat 8 sampai 9. Hakim-hakim. Jadi di manusia-manusia, orang-orang yang berfungsi sebagai hakim-hakim, sebagai wakilnya Allah yang Maha Kuasa, juga disebut sebagai Elohim. Orang-orang menghadap Elohim. Loh, yang datangi pada manusia, hakim-hakim, tapi disebut Elohim. Oh iya ya. Ternyata yang disebut sebagai Allah atau Theos atau Elohim itu juga bisa manusia-manusia yang menjadi wakilnya Allah. Ya, terus siapa lagi? Paulus waktu digigit ular nggak mati oleh orang-orang disebut, wih dia ini pasti Theos. Jadi dalam pemikiran orang-orang itu ketika ada orang sakti, wah orang itu bisa disebut sebagai Theos, sebagai Allah. Ya, kemudian apa lagi, saudara-saudariku? Ada banyak. Jadi istilah Elohim atau bahasa Yunaninya Theos, atau diterjemahkan bahasa Inggris God, ke bahasa Indonesia kita menyebutnya sebagai Allah, itu maknanya bisa bermacam-macam. Nah, itulah baru namanya kita tidak asal comot. Muncul di Yohanes 1 ayat 1. Firman itu adalah Allah. Jangan langsung asal comot, langsung, wah firman itu Allah yang Maha Kuasa itu sendiri. Jangan begitu. Jangan dipelintir. Justru harus dibaca seluruh menyeluruh. Nah, semakin Anda dan saya membaca Alkitab secara holistik, menyeluruh, maka paham siapa Yesus. Oh, Yesus memang disebut sebagai Theos. Di dalam Yohanes 1 ayat 1 itu mengacu kepada Yesus. Firman itu adalah Allah, Yesus itu adalah Theos. Oh iya, karena di Yohanes 10 ayat 34-35, Theos adalah sebutan bagi pembawa dan penerima firman. Yesus itu pembawa firman, pengabar firman, pemberita firman. Maka dia juga disebut Theos. Maka di dalam Wahyu dikatakan namanya adalah firman Allah. Saking setiap hari Yesus mengabarkan firman Allah, firman Allah, firman Allah, firman Allah, firman Allah, firman. Maka dia disebut sebagai Sang Firman, si Firman, Hologos. Nah, tapi siapa ini si Firman ini? Kok ada ayat mengatakan, sebelum Abraham jadi, aku sudah ada. Loh, Yesus ini katanya sebelum Abraham jadi sudah ada. Siapa dia? Apakah dia Musa? Apakah dia Adam? Ataukah dia siapa dia? Nah, jangan asal comot. Jangan main tafsir sakarepe dia. Sebelum Abraham jadi, Yesus sudah ada. Oh, berarti Yesus tuh ular yang di Taman Eden. Nggak bisa begitu. Oh, Yesus tuh Allah yang Maha Kuasa sendiri. Nggak boleh, saudari. Kita baca dulu Perjanjian Lama. Di dalam Amsal dikatakan hikmat adalah gelar bagi Yesus. Dan di situ dikatakan hikmat. Aku ada bersama Allah. Ketika Allah membentangkan langit dan bumi, aku menjadi anak kesayangannya. Oh, ternyata Yesus itu anaknya Allah. Sebelum jadi manusia dia anak Allah. Maka di Amsal 30 ayat 4, 5, ayat 4, ya ayat 4 dikatakan, siapa namanya dan siapa nama anaknya? Tentang Allah ini dikatakan begitu. Siapa namanya? Kita tahu namanya Yahweh atau Yehova. Dan siapa anaknya? Jadi di Perjanjian Lama sudah jelas. Yesus itu adalah anak Allah. Terus ketika dia menjadi manusia, siapa Yesus?
Semua kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, tegas juga mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Kita ingat waktu Yesus dibaptis sama Yohanes Pembaptis, dengar suara dari surga. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Surga aja bersaksi bahwa Yesus adalah anak Allah. Ketika jadi manusia. Sebelum jadi manusia, Yesus juga anak Allah. Kitab-kitab Injil jelas. Yohanes mengatakan, Yesus adalah Mesias, anak Allah. Rasul-rasul Paulus di surat-suratnya semua juga mengatakan, Yesus itu adalah anak Allah. Ketika jadi manusia. Nah terus, setelah tidak jadi manusia, setelah mati, bangkit, terus terangkat ke surga. Siapa dia? Baca di dalam kitab Wahyu. Gak usah di Wahyu dulu, di Kisah Rasul 7 ayat 55 sampai 56. Yesus ketika di surga, dia berada di sebelah Allah. Berdiri berada di sebelah kanannya Allah. Di Markus 16 ayat 19 juga, Yesus berada di sebelah kanan Allah. Di Ibrani dikatakan, Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Jadi sebelum jadi manusia, dia selalu bersama-sama dengan Bapaknya sebagai anak. Ketika jadi manusia, Yesus juga bilang, aku tidak sendiri. Sebab aku bersama-sama dengan Dia yang mengutus aku. Nah, ketika sudah tidak jadi manusia di surga, Yesus kembali lagi bersama-sama dengan Bapaknya, yaitu Allah. Yang di dalam Wahyu 1 ayat 1, inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Jadi kitab Wahyu adalah wahyu yang wahyunya Yesus Kristus yang dikaruniakan, diberikan oleh Allah kepadanya. Loh, berarti setelah tidak jadi manusia, Yesus masih tetap memiliki Allah. Tidak jadi Allah yang Maha Kuasa, Yesus. Tetap. Jadi sebelum jadi manusia, Yesus anak Allah. Pada saat jadi manusia, Yesus anak Allah. Setelah tidak jadi manusia lagi, Yesus tetap anak Allah. Itu makanya ada ayat mengatakan, Yesus Kristus dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya tetap sama. Jadi klop, holistik. Kita membaca Alkitab itu keseluruhan, jelas. Yesus tidak berubah. Sebelum jadi manusia, dia anak Allah. Pada saat jadi manusia, dia anak Allah. Setelah di surga, nggak jadi manusia lagi, dia anak Allah tetap. Jelas, saudara-saudariku. Itu yang namanya tidak asal comot dan tidak main pelintir. Jadi membaca Alkitab itu keseluruhan. Justru orang-orang yang mengajarkan bahwa Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa, itu yang suka melintir ayat. Ada kata anak Allah dipelintir. Oh, dipelintir sampai balik. Allah anak. Loh. Anak Allah dipelintir sedemikian rupa sampai jadi Allah anak. Ya, jadi konsili-konsili gereja yang oleh Romo Tom Jacobs dan oleh Romo Bono dan beberapa teolog-teolog Katolik itu diakui sebagai tidak alkitabiah atau tidak bersumber dari kitab suci. Itulah yang memelintir kitab suci. Jadi semua teolog-teolog yang menuduh saya memelintir, sebenarnya mereka lah yang justru sedang memelintir. Alkitab itu jelas terang benderang, saudara. Kalau kita ngelihat bacanya dengan tulus, dengan jujur tentang Yesus itu siapa, jelas. Di perjanjian lama Yesus siapa. Sebelum jadi manusia Yesus siapa. Pada saat jadi manusia Yesus siapa. Setelah tidak jadi manusia lagi Yesus siapa. Tetap sama, Yesus Sons of the God. Anak Allah. Ketika jadi manusia dia menjadi Mesias. Menjadi Kristus. Setelah ke surga lagi dia kembali jadi anak Allah. Duduk di sebelahnya Bapa. Clear, saudari. Terus asalnya dari mana dia? Wahyu 3 ayat 14. Inilah firman dari Amin. Amin itu adalah gelarnya Yesus. Saksi yang setia. Di Wahyu 1 ayat 5, saksi yang setia itu adalah Yesus. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar. Permulaan dari ciptaan Allah. Oh, jadi Yesus itu adalah anak Allah, permulaan ciptaan Allah yang awal. Kita tidak tahu pada awal Allah menciptakan itu anak itu ada buahnya atau berapa, atau cuma Yesus dulu atau bagaimana, kita tidak tahu. Tapi Alkitab menegaskan bahwa Yesus adalah permulaan dari ciptaan Allah. Yang kemudian disebut sebagai anak Allah. Kemudian diberi kuasa oleh Allah. Yesus diberi kuasa untuk mencipta. Maka di Yohanes 1 ayat 3, melaluinya, ya, oleh lembaga Alkitab Indonesia dituliskan bahwa oleh dia Allah menjadikan alam semesta. Itu bahasa Yunani aslinya. Oleh itu adalah dia.
dia itu artinya kalau bahasa Inggris through, melalui atau by. Ya. Jadi Allah menciptakan Yesus karena Yesus adalah anak kesayangannya. Maka kemudian Yesus diberi kuasa untuk juga mencipta yang lainnya. Bukan berarti Allah perlu bantuan. Ada orang bilang, mosok kalau Yesus bukan Allah, Allah kok butuh bantuan Yesus untuk mencipta? Bukan butuh bantuan. Yesus diberi kuasa oleh Allah Bapa karena Yesus adalah anak kesayangan. Sama, saya punya satu anak ya. Anak itu anak kesayangan saya. Begitu dia umur 5 tahun, dia mulai bisa lutak-lutak, utak-utik. Tak kasih kuasa. Nak, tolong bikin ini, tolong bikin ini, tolong minta aja. Saya melakukan apa aja, tak ajak anak itu. Mengapa? Karena saya mengasihi anak itu. Bukan karena saya butuh bantuannya dia, bukan. Tapi karena saya menganggap dia adalah manusia yang cerdas, yang smart. Sehingga saya ajak, saya melakukan apa aja, anak saya ajak. Karena anak saya bukan saya anggap sebagai boneka yang sudah kamu duduk diam ya, enggak usah ikut campur. Saya aja yang buat ini. Saya yang betulin motor, saya yang betulin mobil, saya yang betulin rumah, saya yang betulin enggak. Tak ajak anak saya. Bahkan waktu di Semarang saya bangun rumah, anak saya ikut ngaduk semen, ngangkat pasir, masang boto. Masih kecil itu. Umur sekitar, waktu itu belum disunat ya. Umur sekitar 5 tahunan. Mengapa? Karena saya mengasihi anak saya. Bukan karena saya butuh pertolongannya atau karena saya tidak berkuasa. Saya memberi anak saya kuasa adalah justru karena saya berkuasa dan saya mengasihi dia. Nah demikian juga ketika Allah Bapa memberi kuasa kepada Yesus, kemudian Yesus juga bisa mencipta. Maka di dalam Ibrani, Kolose, dan Yohanes dikatakan melalui dia Allah menjadikan segala sesuatu. Jadi Yesus menjadi perantaraan bagi Allah untuk menciptakan ciptaan-ciptaan yang lain. Mengapa? Karena Yesus adalah anak kesayangan. Allah bukan single fighter. Aku tak menciptakan semua, Allah turun sendiri. Mengumpulkan tanah, air, udara, api. 4 unsur alam diramu menjadi manusia. Cling. Bukan begitu. Allah memberi kuasa kepada anak-anaknya untuk mencipta. Karena dia maha kuasa. Nah, Yesus adalah Wahyu 3 ayat 14. Permulaan dari ciptaan Allah. Ya saudara, jadi jelas. Membaca Alkitab itu utuh. Bukan asal comot. Orang yang menuduh saya asal comot, justru mereka yang sedang melakukan asal comot. Jadi mereka itu seperti maling teriak maling. Mereka yang sedang melakukan asal comot, nuduh saya asal comot. Mereka yang sedang maling, sedang mengkorupsi ayat, menuduh saya yang memelintir ayat. Saudara-saudariku, inilah kebenaran saudara-saudari. Membaca Alkitab harus dengan utuh. Sola scriptura. Sola scriptura artinya Alkitab saja. Jangan dibumbuin, ditambahi dengan filsafat teori ini. Sola scriptura. Dan cara menafsirkan atau memahaminya harus scriptura, interpres scriptura. Ayat menjelaskan atau diterangkan oleh ayat yang lain. Ayat ini artinya apa? Iman artinya apa? Oh, iman percaya. Apakah seperti itu? Baca Alkitab. Iman adalah, ada definisinya. Iman adalah ini. Iman, oh apa maksudnya iman? Baca di saksi-saksi iman. Saksi, oh ternyata iman itu maksudnya seperti ini. Anak Allah. Apa arti anak Allah? Oh arti anak Allah beri Allah beranak. Allah itu kawin, hubungan seks, hamil, terus beranak. Nah itu kan tafsiran sakar PDW. Apa maksud anak Allah? Apa? Jangan kita pakai cara pikirnya orang Bali. Di Bali ada anak pantai. Oh, anak pantai, ada anak Allah. Oh, berarti jangan-jangan anak Allah itu seperti anak pantai. Tidak bisa begitu. Mau tahu arti anak Allah apa? Baca yang teks di Alkitab. Ayat menjelaskan ayat. Anak pantai adalah orang-orang yang hidup di sekitar pantai. Kalau menurut di Bali. Kita mau tahu anak pantai, tanya sama orang-orang Bali. Mau tahu makna anak Allah, tanya sama Alkitab. Anak Allah adalah orang-orang yang dipimpin roh Allah. Di dalam surat Roma. Jelas.
Barang siapa yang menerima Yesus, dia menjadi anak-anak Allah. Yohanes 1 ayat berapa itu? Yohanes 1, di dalam Yohanes 1 dikatakan, barang siapa menerima Yesus, mereka menjadi anak-anak Allah. Anak-anak Allah adalah orang-orang yang beriman kepada Kristus. Jadi jelas, itu namanya skriptura, interpres skriptura. Tidak asal comot. Begitupun ketika orang mengatakan Trinitas adalah ajaran Alkitab. Silahkan buktikan. Jangan asal comot. Trinitas itu ajaran Alkitab. Silahkan buktikan dengan skriptura, interpres skriptura. Kata Trinitas saja sudah nggak ada. Tritunggal nggak ada. Allah di Alkitab itu Allah yang monos kalau bahasa Yunani, Latinnya. Monos, uno, satu, esa, ehad, tunggal. Nggak ada tritunggal, trinitas itu nggak ada. Ya, jadi jelas saudara-saudariku. Saya membuka hati dengan sukacita. Siapapun, mau teolog, pendeta, doktor, profesor, MTH, MDiv, STH, siapapun yang mau membuktikan bahwa Trinitas itu Alkitabiah, silahkan hubungi saya. Kita adu argumen. Tapi dasarnya harus skriptura, interpres skriptura. Jangan, menurut profesor, doktor, semelekete, wele-wele. Yesus itu 100% Allah, 100% manusia. Ya kalau caranya gitu ya saya sudah nyerah. Ampun DJ. Nggak bisa. Tapi kalau mau Alkitab saja, ya sola skriptura. Dan Alkitab menjelaskan Alkitab. Skriptura, interpres skriptura, oke, saya mau. Demikian saudara-saudariku, buat perbincangan ini. Jadi, buat semua teman-teman atau saudara-saudari, orang-orang yang masih suka menuduh, si Donald Bebek itu suka asal comot, suka memelintir ayat. Saya sudah membuktikan pembuktian terbalik. Justru kalianlah yang sedang menuduh saya itu, yang sedang maling teriak maling. Kalian yang suka asal comot ayat, tapi menuduh saya asal comot. Jelas ya saudara-saudariku? Terima kasih buat yang sudah menonton video ini. As usual, seperti biasa, jika ada kata-kata lisan saya yang mungkin kurang berkenan atau bahkan mungkin menyinggung atau buat orang-orang yang suka baperan, dikit-dikit baper, bawa perasaan, aduh aku terhina, aku merasa ternoda, aku merasa tersinggung. Ya, saya minta maaf. Berapa kali seorang Kristen harus saling memaafkan? 70 kali 7 kali. Sekian. Tuhan Yesus, kakak saya yang sulung, serta Bapa Yahweh, Allah yang ada di surga, memberkati kita semua. Haleluya. Amin.